Apa minuman yang lembut ada? Kenapa harus minuman yang keras? Pucuk ubi ada, kenapa harus mencari pucuk paku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi rasulillahi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadaba ad-din. Wa qala aydan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aydan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Abbasiyah, Bapak Kepala Sekolah Sanawiyah Abbasiyah berserta asatidzah atau majelis guru, ustadz atau ustazah, kemudian yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, selanjutnya Bapak KUA atau yang mewakili, kemudian Bapak Kapolsek beserta rombongan, Bapak Imam, Khatib serta Bilal, terus yang sama-sama kita cintai santri atau santriwati atau wali murid yang berhadir pada hari ini, semoga semuanya mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita bersama-sama membaca alhamdulillah sebagai tanda kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajah di Madrasah Abbasiyah ini dalam rangka pelepasan santri atau santriwati atau siswa dan siswi pondok pesantren atau madrasah aliyah. Mudah-mudahan santri-santri kita ini menjadi orang yang bermanfaat di nusa dan bangsa, amin Allahumma amin. Kemudian selawat berangkaikan salam, tidak bosan-bosannya kita berselawat untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita yang berhadir pada siang hari ini semua mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di yaumil mahsyar nanti seketurunan, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para santri dan santriwati, siswa dan siswi, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dan sesudahnya saya pribadi minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho kalau umpamanya dalam penyampaian kita ada yang kurang berkenan, ada yang merasa tersinggang, ada yang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan niat dari rumah, tidak ada niat untuk menyinggung atau untuk menyakiti. Sama-sama kita memuliakan atau mengabulkan daripada permintaan dari salah seorang guru dari Abbasiyah ini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Di sini saya tidak berbicara panjang lebar Bapak Abdul Salam. Saya teringat dengan kata-kata Bapak tadi, artinya para santri ini nanti pada ketika dia pulang itu yang dibutuhkan adalah pembacaan tahlil dan pembacaan doa tahlil atau doa arwah. Jadi sekitar dan seputar itu sajalah yang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan kita ini menjadi santri yang bermanfaat di masyarakat. Jadi di masalah ini saya pribadi
akan menceritakan suatu cerita yang mana cerita ini ada hubungannya dengan manusia yang masih hidup, karena kita ini hidup ada 5 alam. Pertama, kita hidup di alam sulbi namanya. Yang kedua, di alam rahim pada ketika kita berada di dalam perut ibu. Kemudian yang ketiga, kita berada di perut bumi. Kemudian kita berada di yaumil mahsyar. Seterusnya kita berada antara dua. Kalau tidak neraka, kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan itu yang akan kita dapat. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi manusia dulu ada salah seorang ulama yang bernama Thabit Al-Bannani. Beliau ini tidak pernah mengalpakan dirinya untuk berziarah ke tempat pekuburan orang-orang muslimin, dan beliau ini berziarahnya setiap malam Jumat. Asal malam Jumat beliau itu berziarah, malam Jumat beliau berziarah. Namanya Syekh Thabit Al-Bannani ini tersebut di dalam kitab Asburiyah. Nah, di dalam ziarahnya itu setiap malam Jumat beliau tidak pernah tidur, ibu-ibu sekalian. Begitu mereka berziarah, beliau berziarah, duduk membaca apa yang dibaca di dalam alam barzah, apa maksudnya di atas kubur, baca Yasin dan seterusnya. Beliau tidak pernah tidur. Cuman pada suatu ketika beliau ini tertidur. Pada suatu hari beliau tertidur di malam Jumat. Nah, di dalam tidurnya tuh beliau ini bermimpi. Mimpinya ini melihat semua orang kubur itu pada bangun. Tidak ada satupun yang tidak bangun, keluar dari kuburnya masing-masing. Dan semua yang di dalam kubur itu mendapatkan bagian kiriman makanan, minuman, mahkota dan lain sebagainya. Mendapatkan nikmat kubur. Tapi ada satu orang yang tidak mendapatkan nikmat kubur. Ada satu orang ibu yang tidak mendapatkan nikmat, yang tidak mendapatkan pakaian, makanan, minuman dan lain sebagainya. Lalu Syekh Thabit Al-Bannani ini bertanya kepada salah seorang di antara yang tidak mendapatkan makanan minuman tadi. Ditanya oleh beliau, "Bu, kenapa ibu ini punya bukan seorang laki-laki ya, tapi bukan seorang ibu tapi seorang laki-laki. Pak, Bapak kenapa tidak sama dengan mereka? Mereka berpakaian, mereka punya makanan, punya minuman, punya mahkota, sedangkan Bapak punya rambut saja usang. Kemudian Bapak punya bajunya sangat apa artinya buruk sekali, dan Bapak tidak ada makanan, tidak ada hidangan, tidak ada minuman. Kenapa Bapak seperti ini?" Nah, di dalam mimpi tersebut beliau menceritakan, ini mimpinya para ulama loh Pak, mimpinya waliullah. Kalau mimpinya waliullah itu insya Allah aja benar. Tapi kalau mimpi-mimpi kita wallahu alam, apalagi mimpinya itu mimpi dipatok ular, itu berarti hendak dilamar orang berarti. Atau mimpinya itu mimpi disembelih orang, itu mungkin tidurnya tidak ada bacaan. Ya paling kurang lah mau tidur itu kita bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu paling kurang. Kalau kita mau membacanya 21 kali, jangan kurang jangan lebih, insya Allah diri kita dan harta kita tidak akan diangkut maling. Kalau mau kita tidak kemalingan, baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, jangan kurang jangan lebih. Kalau kurang seperti anak kunci itu tidak akan terbuka, kalau lebih nggak bisa dimasukkan. Nah, ini bacaan yang insya Allah milik kita tidak akan dicuri orang. Kalau zaman dahulu jangankan hartanya, dirinya saja pada ketika bangun subuh ternyata ada di bawah, ternyata ada di semak. Rupanya maling bukan mengangkut barang yang ada di dalam rumah, dirinya saja saking tidurnya itu nyenyak betul dikeluarkan oleh maling. Ini tidak ada bacaan sama sekali ini, apalagi di bulan puasa ini. Kalau bisa kita bacaan, kalau bisa kita minta bangunkan kepada malaikat hafazah, ya malaikat hafazah bangunkan aku jam 3. Insya Allah dibangunkan oleh malaikat hafazah yang menjaga kita siang dan malam. Ada juga orang yang dulu mengatakan minta bangunkan dengan bantal. Ada juga yang bilang minta bangunkan dengan bayangan. Ini orang dulu. Tapi kalau dari kita segi hukum, minta bangunkan dengan malaikat hafazah yang menjaga kita ini 10 siang 10 malam. Andai kata tidak ada yang menjaga, baik yang di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di atas, di bawah, tidak ada yang menjaga, maka kita ini tidak akan selamat Pak Ibu sekalian. Mulut kita ada yang menjaga,
seluruh anggota kita yang berlobang itu ada yang menjaga. Kalau tidak ada yang menjaga, mungkin mulut maka orang tidur itu semua yang berlobang terbuka. Ada nggak orang tidur itu senyum, ada tidur cantik namanya? Ya kalau sinetron iya, tidurnya tidur cantik, pakai bedak. Tapi kalau aslinya, naudzubillah min zalik, mulutnya pada tenganga. Mungkin kalau tidak dijaga oleh malaikat, mulut kita itu dimasuki oleh binatang dan lain sebagainya. Karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ada yang menjaga. Nah, jadi ada bacaan di waktu kita tidur, apalagi Bapak Ibu sekalian kita mau berangkat. Kita mau berangkat dari rumah itu penting bacaan, insya Allah selamat. Bacaan yang pertama jangan ditinggalkan adik-adik sekalian, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim la bahwa aqta. Tiap sesuatu yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim yang baik-baik, maka perbuatan tersebut itu tidak akan membawa berkah. Hatiul berkat, putus berkatnya. Makanya setiap kita mau berangkat dari rumah, baca bismillahirrahmanirrahim. Kita pendekkan saja. Nomor 2, jangan lupa kita membaca Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 4 kali, cuma 4 kalinya jangan dibaca. Ada orang dulu kan anaknya lahir, kemudian dia nggak pandai azan. Karena orang lahir itu kan sunat diazankan. Sunat diazankan itu lahir. Saya berpesan kepada dokter, dok, kalau nanti anak saya lahir jangan ngomong apa-apa sebelum saya azankan. Jadi bu dokternya taat. Kemudian dia operasi. Setelah itu ada yang mau ngomong, kata beliau seperti ini. Begitu anak ini dikasih sama saya, lalu saya azankan. Nah, kalau kita pandai pernah belajar azan, insya Allah bisa azannya. Ini ada kejadian orang yang tidak pernah azan. Kebetulan guru-guru nggak ada di kampung itu, yang tukang azan nggak bisa. Nah, lalu diambil kerukunan, disitu kan bacaannya Allahu Akbar 2 kali. 2 kalinya dibaca dia. Ya salah 2 kali. Nah, ini akibat tidak belajar. Makanya ada Pak Rasulullah belajar dan belajar. Jangan di bangku sekolah aja, di rumah, dimanapun, fil alami ustadun, dimanapun, semua itu adalah guru kita. Kembali baca subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebelum berangkat dari rumah. Ini apa ini fadilahnya? Kalau kita baca bismillah, insya Allah perjalanan berkah. Kalau kita membaca subhanaka inni kuntu minadz zalimin, insya Allah kita selamat. Karena Nabi Yunus alaihi salam, beliau berada di dalam perut ikan selama 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 minggu. Ini banyak kaul karena terjadian itu lama betul sudah Pak Kapolsek. Selamat subhanaka ini kuntu minadz zalimin sebelum turun, kata orang Bahari, orang Banjar bilang piturun. Nah, kemudian jangan dilupakan juga ya dibaca Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka man surun. Bacaan apa itu? Santri, siswa. Bacaan apa itu siswi? Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Saya ingin tanya, tadi yang sukses kebanyakannya siswi. Dan cuman ada 1 orang, Pak Abdul Salam, siswa. Saya ingin tanya, yang saya tanyakan ada 2. Apakah karena kebanyakan di dunia ini perempuan daripada laki-laki, atau memang lebih pintar perempuan daripada laki-laki? Ayo jawab. Apa jawabannya? Yang aku ajalah lebih pintar siswi daripada wah, ini buktinya ada. Nah, kembali Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Ini tulisan yang ada di belikat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika beliau mau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di jidat beliau tertulis Allah wahdahu la syarikalah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Ini ada di jidat sebelah beliau di sebelah kan, cuman tidak tato. Ini bukan tato.
Ini adalah cap yang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kelihatan. Kalau yang seperti sekarang itu tato itu tidak ada untungnya, mandi tidak sah. Kalau kelahi dia tidak melawankan, ya kan? Ada nggak orang kelahi tatonya keluar? Nggak ada. Ini nggak usah lah pakai tato-tatoan. Nah, ini fadilahnya, barang siapa yang membaca sebelum berangkat dari rumah, bacaannya Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun, maka dia tidak akan meninggal terkecuali kembali ke dalam rumah selamat. Rasulullah perjalanannya cepat, Rasulullah perjalanannya berkah, Rasulullah perjalanannya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bacaan beliau. Terus yang selanjutnya jangan lupa membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa asyainahum fahum la yubsirun. Surah apa, Dek? Hafal Yasin? Hafal Yasin? Siswi hafal Yasin? Hafal, yakin? Bapak-bapak hafal Yasin? Ibu-ibu wali murid hafal Yasin? Hafal? Yakin? Coba. Yasin. Hafal Yasin? Yasinnya isinya wal Qur'anil Hakimnya wallahu a'lam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Itu dibaca pagi sore. Kalau masyarakat di kampung cuman Jumatan, Yasinan, itu bagusnya dibaca pagi sore. Siapa yang membaca di waktu pagi aman sampai sore, siapa yang membaca sore aman sampai pagi. Ini Rasulullah yang bilang. Barang siapa yang membaca dalam keadaan lapar maka kenyang kalau dia makan. Ini ada hadisnya loh dalam tafsir Yasin. Kemudian jangan membaca surat Yasin saja, kemudian baca surat Waqiah. Surat Waqiah itu ayat kaya. Barang siapa yang membaca di malam hari tidak akan papa hidupnya seumur hidup. Di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat, beliau ini dalam keadaan fakir, terus ditanya oleh sahabat yang lain, apa yang akan kau tinggalkan kepada anakmu wahai sahabat? Lalu sahabat bilang, aku sudah ada peninggalan, aku sudah ada waris, ada harta yang kutinggalkan. Apa hartanya? Hartanya ialah menyuruh anak-anaknya membaca suratul Waqiah. Barang siapa yang baca suratul Waqiah setiap malam maka tidak akan fakir seumur hidup. Tiap pagi, tiap sore, terutama malam. Kemudian jangan ditinggalkan juga membaca suratul Muluk. Ini sebagai bekal untuk ilmu untuk kita semua. Barang siapa membaca suratul Muluk, berapa tahun pun dia dimakamkan di alam barzakh tidak akan hancur badannya. Ini terjadi di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW dulu. Di zaman Rasulullah ini kan tidak ada tidak ada, zaman dulu tidak ada mesan. Mesan itu adanya pada ketika Hamzah sahabat Rasulullah sekaligus paman Nabi meninggal dunia, lalu diambil Nabi batu kemudian diletakkan di atas kubur. Katanya selama ada batu itu, batu itu mendoakan. Kalau kita letakkan rumput mendoakan. Kalau kita letakkan kayu ulin mendoakan. Itu Rasulullah yang bilang. Makanya kubur zaman Rasulullah itu belum disyariatkan. Nah, pada ketika Hamzah meninggal, Sayyidina Hamzah itu kan meninggal di medan perang. Sampai sekarang masih utuh lagi badan Sayyidina Hamzah. Itu pernah kemarin kejadian banjir, lalu keluar seluruh orang-orang yang dikubur itu, ada yang keluar termasuk Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzahnya masih utuh, darahnya masih mengalir, tapi darahnya tidak seperti kita, darahnya berbau wangi. Karena darah orang yang halal apabila dia keluar dari badannya, tanda halalnya dia tidak akan pernah membeku. Seperti darah baginda Nabi kita besar Muhammad SAW. Darah Nabi sampai sekarang masih ada di museum, darahnya tidak pernah membeku. Coba kalau darah kita, kalau boleh coba tes saja nanti pulang ke rumah. Kalau beku berarti tandanya itu adalah haram. Makanya apabila ada nyamuk itu bahasa Arabnya pimpijit, itu bahasa Arabnya burgus. Artinya bur itu berbuat baik, gusun itu artinya menolong kita bangun malam, mengambil darah kita yang kotor karena nyamuk. Kemudian yang di rumput-rumput yang bisa menghisap darah itu apa namanya? Bukan lintah, bukan, apa namanya itu? Pacat. Nah, pacat itu tidak akan mengisap darah kita terkecuali darah kita itu kotor.
Jadi kata kawan, kalau begitu caranya mungkin darahku ini kotor semua, habis katanya kalau begitu caranya. Dan nyamuk tidak akan menghisap darah kita selama darah kita itu masih halal. Nah jadi kalau kita mau tahu darah kita itu halal atau haram, lihat keadaan nyamuk. Terus mau tahu kita ini orang pendosa atau tidak, lihat keadaan lalat. Karena Nabi nggak pernah dihinggapi nyamuk, tanda beliau tidak ada dosa, tidak ada darahnya, tanda halal. Kemudian Nabi tidak pernah dihinggapi lalat karena badan beliau senantiasa berbau harum. Rasulullah nggak pernah berbau busuk, nggak pernah. Kalau kita diragukan kalau sudah jam-jam segini ini nih baunya. Nah jadi sahabat tadi begitu dia di perjalanan kemudian istirahat, membuka kemah namanya, seperti kalian kan pernah pramuka ya. Nah pernah pramuka kan, anak-anak santri ini biasanya pramuka. Jadi pramuka itu ada kemahnya. Nah pada ketika ingin berbaring bu, pada ketika ingin, bahasa Inggrisnya itu hendak berebah. Nah, ada tak ada ngerti lagi itulah hendak berebah Pak Kapolsek. Pada ketika ingin membaringkan dirinya membaca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ada orang ngaji. Kan aneh, ada orang ngaji, tengok kanan tengok kiri depan belakang nggak ada orang, kok ada orang ngaji sih? Apa yang dibacanya? Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai habis. Jadi bagus kita itu hafal Quran. Kami di pondok pesantren Pak Abdul Salam, di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih, Kalimantan Selatan, itu kalau tidak lulus, tidak hafal juz amma, tidak bisa ujian. Itu syarat utama itu. Syarat utamanya juz amma. Jadi ada punduk tahfidnya juga di situ. Itu persyaratan ujian, persyaratan apa, baca kitab, karena sana tingkatannya tingkatan kitab. Karena saya pernah munduk juga di Sungai Luar. Nah, di Sungai Luar pernah itu bersama almarhum Muhammad Aini, Ustadz Muhammad Aini. Kemudian 3 tahun ke sana, pindah lagi ke Kuala Tungkal, 3 tahun bersama almarhum Kiai Haji Ali Muhammad Tungkal, Kiai Haji Ali bin Kiai Haji Abdul Wahab, terus lagi Kiai Haji Iskandar Akbar, almarhum pada almarhum semuanya sudah Pak. Kemudian pindah lagi ke Pulau Jawa, kemudian pindah lagi ke Kalimantan Ibnu Amin Pamangkih selama beberapa tahun, kemudian menyeberang lagi ke Pulau Jawa di Pasuruan, di pondok pesantren Datuk Lampen Bangil, kemudian ke Madura lagi, nyebrang lagi Suramadu untuk pesantren At-Taroki. Ternyata begitu pulang kampung, ternyata begitu kita pulang ke rumah, yang dipakai masihlah itu juga. Dari MT Candung balik lagi ke sini, nyebrang lagi ke Tungkal, nyebrang lagi ke Jawa, nyebrang lagi ke Kalimantan, balik lagi ke Madura Jawa. Ternyata sampai ke kampung itu juga yang disuruh baca tahlil lah sesuai dengan tanda beliau tadi. Tidak orang menyuruh baca Quran sabigian, tidak. Yang disuruh tuh baca doa selamat, doa haul, doa tahlil, bahkan 3 doa ini paling dahsyat daripada seluruh doa. Begitu kita berdoa langsung kabul. Buktinya makanan imbahnya. Makanya saya Pak Kapolsek kalau disuruh orang Pak Abdul Salam itu baca tahlil, lihat keadaan sekon. Karena masyarakat ini biasanya ketujuh yang handap daripada yang panjang. Apalagi sudah lama ini kata Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 300 kali. Selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ada yang jawab. Begitu buka mata, rupanya orang sudah pada pulang. Kelamaan 10 kali, 20 kali. Kalau saya tergantung makanan ya Pak Salam ya, tergantung makanan. Lah makanannya gabin. Pernah kemarin kejadian kemarin itu kawan saya itu pergi ke daerah Sungai Empat sana, bermaulidan maulid al-habsyi simtud durar. Dari astagfirullahaladzim li wali walidayah, dari Tembilahan Pak, dari Tembilahan ke Sungai Empat sana kan jauh, acaranya acara tasmiyah lagi. Berapa lamanya membaca maulid? Di perjalanan sudah 1 jam lebih, kemudian baca maulid dan doa tahlilnya sebanyak 1,5 jam bahkan sampai 2 jam. Begitu keluar bubur kacang. Makanya kita harus tanya dulu kan tuan rumah apa makanannya, kambing kah, sapi kah, ayam kah.
Kalau saya tidak seperti itu, saya tanya dulu apa ini. Kalau dia nyembelih sapi, ya insya Allah lah dapat kali 50, ya kan? Tergantung makanan. Makanya kalian jangan takut. Itu apa namanya, tahlil itu yang pendek ada, yang panjang ada. Asal kalian para santri dan santriwati atau siswa-siswi, setiap ilmu yang kalian peroleh jangan tidak belajar kepada guru. Man laisa lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Barang siapa yang tidak berguru, maka gurunya adalah hantu. Apalagi baca Quran itu harus berguru, apalagi baca zikir berguru, baca salawat berguru, baca Quran berguru. Coba Al-Quran itu tidak berguru, alif lama, ya kan? Siapa yang menyalahkan? Memang begitu. Alam, Yasin, bacaannya Yasa, ya kan? Karena tak berguru. Ada lagi yang hebat lagu walapasin budrik. Ini karena tidak berguru. Jadi satu huruf kita berguru lebih baik daripada sebiji Al-Quran tapi tidak berguru sama sekali. Makanya kita itu hendaklah mencari, kalau mencari jodoh itu kita memilih, mencari guru juga lebih memilih. Mudah-mudahan yang dari Abbasiyah ini semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama santri dan santriwati. Ini Kapolsek tadi sudah bilang, katanya jangan sampai menyentuh narkoba, jangan kenal dengan narkoba. Tapi kalau kenal bisa, ya. Kalau kenal bisa, tapi jangan memakai. Dulu ada cerita memang orang ini Pak Abdul Salam begini matinya. Apa namanya? Begini dia, Bu. Begini dia. Dia tuh sakit tapi begini dia. Begini terus tangannya. Datang Ustadz tapi kurang gaul, guru bahari lah istilahnya itu. Cok katanya, baca. Orang bahari biasa, guru-guru bahari kan, orang bahari ini bahasa pun susah. Dia tanya sama cucunya, Cuk katanya, ini apa namanya Cuk? Jadi kata cucunya, ini namanya celana Pak. Anu nek, astagfirullah kata neneknya, saya kira apa namanya celana itu dapat dimakan, ternyata rupanya cawai. Ya bahasa orang bahari itu cawai, bahasa Silawar itu cawai. Ngerti cawai? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana ceritanya tadi? Saya lupa pula. Ada sebelum cawai itu apa itu? Ustadz gaul, bahwa ustadz yang biasa lah datang. Karena apabila orang tua hendak meninggal, sunat bagi yang sehat mengajarkan talqin zikir. Itu sunat. La ilaha illallah. Tidak menjawab, tangannya tetap seperti ini. Balik lagi sebelah kanan. La ilaha illallah. Tetap tangannya seperti ini. 3 kali berturut-turut. La ilaha illallah. Tangannya tetap seperti ini Pak. Ini ada apa ini dengan anak ini? Ada apa ini? Belum kawin lagi loh. Lalu dipanggil lagi ustadz yang satunya, agak muda tapi kurang gaul. Sama podoai sami maun. Qul la ilaha illallah, nggak mau jawab, dia tetap seperti ini. Jadi kata orang rumah, kata ustadz, saya nggak paham masalah anak-anak seperti ini. Biar kebanyakan orang yang mau meninggal itu mukanya agak berkerut, apa namanya ini, air matanya keluar ya Pak. Air mata itu ada 2, ada yang bening, ada yang keruh. Kalau keruh berarti dia melihat tempatnya di dalam neraka. Kalau dia bening berarti dia melihat tempatnya di dalam surga. Jadi nanti kalau ada yang keruh, wah ini ahli neraka ini. Jangan bilang-bilang ditamparnya orang rumah, cuma nanti. Biasa seperti itu aja kan, saya sering itu. Mertua saya mau meninggal, saya talkinkan la ilaha illallah, dijawab oleh beliau la ilaha illallah, tutup mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa nabi bibi saya meninggal, saya talkinkan la ilaha illallah, dibaca beliau la ilaha illallah, mengeluarkan air mata bening, berarti ini ahli surga. Ada lagi jamaah pengajian kita yang membaca ya Rabbi bil Mustafa
balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terus dia baca la ilaha illallah, mati. Nabi bersabda, man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya itu la ilaha illallah, masuk surga. Tidak ada lagi hisab-hisaban, masuk surga. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari ini paling kurang 3 kali, kalau bisa 5 kali dalam 5 kali sembahyang membaca Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berlindung kita kepada Allah daripada su'ul khatimah, jelek di penghabisan. Nah jadi begini tangannya, lalu dipanggil ustadz yang agak gaul sedikit. Apa arti gaul? Bahasa Arab gaul itu artinya hantu. Tapi kalau bahasa Indonesia gaul itu artinya semua dirangkul, yang muda, yang tua, tokoh masyarakat, pemerintah, rakyat, semua dirangkul dia. Itu arti gaul secara bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab artinya gaul itu hantu. Datang Ustadz gaul. Ustadz gaul ini tidak langsung mentalkinkan, dia nggak mau, karena dia paham pergaulan atau perkembangan zaman, dia ngerti sekali. Dia pernah jalan ke sini, jadi ngerti pergaulan orang muda, pergaulan orang tua, pergaulannya kalau anak, dia ngerti. Biasanya Bu, kalau seperti ini biasanya ini anak ibu ini ada punya kebiasaan sehari-hari. Ada nggak kebiasaan anak ibu ini Bu? Lalu dijawab oleh ibu tadi, ada Pak. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya Pak, dia teler lagi, sabu lagi, putau lagi. Ini minuman keras, tidak bisa dia kalau tidak minuman keras. Apa minuman yang lembut ada, kenapa harus minuman yang keras? Pucuk ubi ada, kenapa harus mencari pucuk paku? Tahu pucuk paku? Udang galah ada, kenapa harus cari ikan parang? Jadi lebih baik udang galah daripada udang batu keras. Minuman keras. Nah ini hati-hati. Saya sering ketemu dengan orang-orang itu juga, dan saya tegur di tempat. Kalau tidak saya tempeleng dia. Begini jagoan toh. Saya dulunya mau jadi tentara. Cuman orang tua saya bilang, kalau kamu jadi tentara nanti dikirim orang ke Aceh, tinggal nama pulang katanya. Karena orang tua itu doanya kabul, saya nggak jadi. Daripada saya jadi tentara, kan lebih baik saya jadi masyarakat biasa saja, nanti mati cuman Pak. Ya memang cita-cita saya belajar silat sudah, karate sudah, kungfu sudah, ilmu kebal sudah, terbang sudah, semuanya sudah, cuman nggak kabul-kabul, itu aja. Karena kan kalau jadi aparat ini harus punya isi di dalam, kata orang dulu. Jangan modalnya cuman bisa nembak saja kan. Itu saya Pak, bukan sembian. Nanti kalau dikirim orang ke Aceh bagaimana kita? Itu kan ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, sampai sekarang, sampai hari kiamat mungkin GAM itu tetap ada, karena sudah jadi darah daging itu di Aceh sana. Nah, zaman kami tahun 2002, tahun 2000 saya mau pergi ke Medan, ingin mencari keluarga di sana. Pokoknya Pak, saya mau jadi tentara. Tidak usah katanya, kamu sekolah biasa aja. Dah jadi. Untung tidak jadi. Kalau jadi mungkin tinggal nama, karena orang tua itu doanya kabul. Seperti Sudais itu kan mamanya Bu, mamanya anak ini main, dia sudah menyodorkan makanan kepada anak-anaknya, kepada tamunya. Kemudian tiba-tiba anak ini masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, kemudian makanannya akan diberikan kepada masyarakat ini, kepada kawan-kawan beliau itu semua pada hancur karena mainnya di dalam rumah. Apa ucapan ibu pada kata itu? Apakah ucapannya itu kurang ajar? Tidak. Apakah ucapannya itu kamu ini anak setan? Tidak. Jelas-jelas dah anak sendiri kok kena setan. Keluar dari mulut ibunya, mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Pergi sana, pergi dia. Sekarang dia menjadi imam Masjidil Haram. Makanya doa ibu dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita marah itu jangan bilang bodoh kau. Lebih baik kita bilang pintar kau. Udahlah.
Saya punya anak, Tim. Saya punya anak, anak saya bukan, istri saya punya anak. Kalau saya tidak punya anak. Istri saya, Bu, perawat. Alhamdulillah, tapi sudah berhenti. Jadi kalau saya sakit, dia yang nyuntik. Tapi kalau dia yang gantian ya. Bukan vaksin ya, bukan vaksin. Itu vaksin asli loh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa seorang ibu kepada anaknya itu setiap hari itu ada orang lapor sama Ustadz, Ustadz, anak saya nggak mau sholat Pak Ustadz, bagaimana solusinya? Lalu kata beliau, bangunlah wahai ibu setiap malam dan berdoalah dan sembahyanglah, berdoalah di kamar di situ anakmu tidur. Begitu dia dapat nasihat dari guru tadi, kemudian dia pulang malam, dia jam 12 bangun, kemudian dia bersiap-siap untuk sholat. Begitu dia sholat, langsung dia berdoa di hadapan anaknya yang masih tertidur. 3 hari kemudian, hari pertama berdoa, anaknya tidak begitu mau sembahyang. Hari kedua sudah mulai mau. Yang ketiga rajin sembahyang berkat doa seorang ibu. Ada juga dulu lagi kecil ya, lagi kecil, nakal betul anak ini, Bu, nakal betul. Mudahan kamu mati karena reruntuhan bangunan, kata mamanya. Begitu anak ini beranjak menjadi dewasa, ternyata dialah yang paling sayang terhadap emaknya. Bapaknya dah meninggal, malah yang disayang itu kurang ajar ujungnya. Jadi dia jadi insinyur, jadi arsitektur. Kemudian dia di bangunan di mana dia yang mengawasi. Begitulah selanjutnya. Tiba-tiba pada suatu hari mamanya lagi di rumah, kemudian ada terjadi gempa bumi. Begitu dia berkunjung melihat-lihat bangunan, tiba-tiba datang gempa, langsung dia terkena reruntuhan gedung tadi. Meninggal. Ambulan datang ke rumah. Lalu disebutkan kepada ibu, wahai ibu, mohon maaf, kami datang ke sini bukan berarti membawa kabar gembira, tapi kabar sedih. Itu anak ibu lagi sudah meninggal. Kenapa? Dia terkena reruntuhan gedung. Teringat ibunya dulu lagi kecil pernah mendoakan kena reruntuh, mati karena reruntuhan. Hati-hati doa ibu-ibu. Jadi mulai hari ini doakan terus anak, mudahan kau sugih, mudahan kau pintar, mudahan kau alim. Ulun seperti itu. Orang rumah, anak saya itu Muhammad Zaid namanya. Dari tahun pertama lahir sampai 3 tahun nggak pernah kencing di kamar. Kenapa? Karena pakai pempes. Lalu begitu dilepas pempesnya, nggak mau lagi pakai pempes. Mulai tahun ketiga sampai tahun keempat nggak pernah kencing. Kenapa? Karena orang yang nggak begitu nggak begitu bahasanya itu tidak aktif. Nah mulai 4 tahun ke atas aktif dia, kencing terus tiap malam. Bukan bapaknya lagi yang kencing, tapi anaknya juga kencing. Begitu dia kencing, apa yang keluar dari mulutnya? Mudahan kau nakai jadi orang alim besar, jadi orang sugih, pintar, berakhlak. Itu yang keluar dari mulut mamanya. Bang bungolnya kau nih bekameh di sini nih. Siapa yang repot? Kita yang repot karena kita sudah mendoakan yang tidak baik. Itu kan dalam keadaan jengkel kita itu. Kalau saya diam aja, biar aja dia kencing. Bukan saya juga yang nyuci. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begini tangannya. Ada enggak, Bu? Minuman itu ada kata ibu tadi. Diambilkan, begitu diambilkan karena orangnya gaul, orang yang mau meninggal ini begini dia. Digigitnya botol tadi dengan tutupnya itu, keluar tutupnya, lalu diminum dia sampai habis. Setelah itu mampus. Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi itu kan segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ini orang baik. Makanya kalau ada orang meninggal, kalau bisa kita ucapkan alhamdulillah. Ada juga orang yang bersin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbalik kan,
Seharusnya meninggal itu dibacakan innalillah, bersin alhamdulillah. Orang dulu itu pintar. Kenapa Pak begitu bersin kamu bilang innalillah wa inna ilaihi rajiun? Katanya tali celana aku ini putus pada ketika aku bersin, makanya aku innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang satunya kenapa begitu meninggal dunia dikatakan alhamdulillah? Karena untung katanya di dunia itu ditinggalnya, kalau di bawahnya kita mati semua. Nah seperti itulah orang-orang dahulu. Nah jadi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya 3 lah garis besarnya jangan sampai kita lakukan di dunia ini. Pertama, jangan durhaka kepada kedua orang tua, itu menyebabkan husnul khatimah. Nomor 2, minuman keras, sabu-sabu, putau dan lain sebagainya. Di Pulau Palas tuh dulu, sekarang nggak lagi. Lem kambing hisapnya, apalagi lem lambo. Jadi orang toko nggak sembarangan lagi jual lem kambing, tanya dulu. Tapi kalau saya yang beli insya Allah langsung dia percaya, walaupun saya bisa juga mencium lem kambing. Bujur Bu, saya pernah cium lem kambing, mencium cuman. Inilah yang dihisap oleh. Jadi pernah kita punya teman itu penyabu juga, penyabu. Saya bilang enak ya menyabu itu, enak katanya, pokoknya segala kesetresan ini hilang. Nah makanya jangan kita bikin stres itu adalah syaitan. Biar kita bahagia asal duitnya banyak, biar bahagia asal anaknya banyak. Jangan sudahlah sakit hati duitnya tidak ada. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah lalu Sabit Al-Bannani, kita kembali kepada yang pertama tadi. Sabit Al-Bannani ini, kenapa kamu Pak pakaian usang, rambut usang? Kata bapak tadi, saya ini dari kampung sana mau menuju ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba di perjalanan saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saya meninggal dunia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pada ketika itu saya ditemani oleh anak perempuan saya meninggal di jalan. Kemudian dia kuburkan di situ dengan masyarakat. Setelah itu dia menikah dengan laki-laki. Setelah itu dia lupa dengan saya. Kadang-kadang kita ini sudah kawin kadi ingat lagi lawan kawitan. Maka sering saya sampaikan, kalau laki-laki mau nggak masuk surga? Mau. Bakti kalian sama ibu bapak kalian tuh seumur hidup. Mau masuk surga? Bakti kalian itu sampai menikah. Udah itu bakti dengan suami. Makanya hukum Islam menganjurkan bagi ibu-ibu lebih baik mati duluan daripada suami. Ini menurut hukum. Tapi kalau menurut kenyataannya, biarlah suamiku meninggal katanya daripada dia kawin lagi. Karena ibu-ibu ini bukan biasanya seluruh dunia mungkin tidak ada ibu-ibu yang tahan di madu, itu kan? Padahal ibu-ibu ini kuncinya gampang, kunci masuk surganya gampang. Kenapa ibu-ibu ini harus meninggal lebih duluan? Karena pada ketika hendak meninggal itu kan sakit dulu, kebanyakan sakit dulu. Nah pada ketika sakit, wahai suamiku, aku minta halal, minta ridho, minta ampun segala kesalahanku. Jadi kata suaminya, aku maafkan, aku ridhokan, aku ampuni, matiha kau lagi. Maka ibu tadi masuk surga. Kuncinya ibu masuk surga dapat ridho suami. Tapi kuncinya laki-laki masuk surga itu harus ada ridho kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah Ta'ala ada kemurkaan kedua orang tua. Ridho Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Makanya jangan durhaka, jangan minum minuman keras, memabukkan dan lain-lain sejenis-jenisnya. Yang ketiga, jangan meremehkan ajaran agama Islam. Jangan meremehkan agama, murtad itu. Jadi sekarang ini yang Masya Allah pemimpin kita main angkat aja, yang penting angkat. Gak tahu yang diangkat ini kurang ajar juga dengan agama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan orang tidak mati bersyahadat.
Apa tadi? Pertama durhaka, yang kedua dia minum minuman keras dan sejenisnya, dan yang ketiga meremehkan ajaran agama Islam. Itu jangan. Orang biarkanlah azan, kita diam aja. Kalau sholat enggak ya itu sudah urusannya. Enggak usah mengganggu. Ini suara pengeras suara pula mau dipelankan, yang keras suaranya aja banyak enggak sembahyang. Sampai kemarin di Kuala Tungkal teman saya punya akal. As-salatu khairum minan nar. As-salatu khairum minan nar. Semua orang kampung datang. Jadi kata orang kampung, cuma anehnya biasa pakai kopiah laki-laki, ini kan tidak. Ibu-ibu biasa pakai kerudung, ini tidak. Mau tahu siapa yang azan ini? Kurang ajar betul. Ya kata si tukang azan, tunggu dulu Pak, tunggu dulu Bu. Yang salah itu saya atau sampean? Jangan main hakim sendiri. Kita negaranya negara hukum, kata si kaum. Tahu juga si kaum ini rupanya. Katanya kau yang salah. Selama saya hidup di dunia ini hampir separuh dah umur saya, setengah abad, nggak pernah orang merubah azan as-salatu khairum minan nar. Baru kali ini saya dengar. Kau baru 3 tahun di sini menjadi kaum sudah merubah berani. Kurang ajar kau. Orang Batak dia rupanya. Tunggu dulu Pak. Saya 3 tahun di sini bertugas. As-salatu khairum minan nar. Enggak ada yang kamu salah. Begitu saya rubah as-salatu khairum minan nar, banyak yang kamu salah. Itu saya kah yang goblok apa kalian? Nah ini kejadian, ini suaranya pula mau dipelankan. Di Mekah itu saya pernah ke Mekah. Jadi di Mekah itu as-salatu khairum minan naum. Nah kalau kita di sini tambahilah dikit, as-salatu khairum minan naum. Biar setannya lari kan. Karena setan itu kata Nabi lari pada ketika mendengar suara azan. Dan kembali lagi dia setelah selesai azan, lari lagi dia setelah qamat, kembali lagi dia setelah selesai qamat. Makanya orang sembahyang itu banyak yang terkejut imam sudah salam. Kata imam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu salam Nabi Pak. Jangan seperti imam ikut-ikutan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, man arada huma fa alaihi bil ilmi. Kullu man bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbah. Jadi beramal itu harus dengan ilmu. Cara sembahyang itu kita wajib belajar. Assalamualaikum warahmatullah. Letakkan dulu ke depan, bernapas sekali menurut Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu cara Nabi. Kita tidak membahas masalah itunya, belajarlah kalian fikih nanti. Sampailah ke Abu Jarmi, sampai ke Mahali, Fathul Qarib, Fathul Muin, itu pesantren itu. Insya Allah Imam Syafi'i selesai. Nanti kalau sudah mazhabul arba'ah lain lagi ceritanya. Jadi kata yang satunya, kok imam cepat betul sih selesainya sembahyang? Ya katanya, aku juga merasa cepat. Kenapa? Emang kamu kenapa? Aku katanya baru selesai, baru separuh menjahit. Udah assalamualaikum dia. Yang satunya belum selesai lagi bertukang. Belum selesai bertukang, sudah salam imam. Rupanya dalam sembahyang Allahu Akbar. Langsung di hatinya itu berjahit. Yang satunya langsung bertukang. Hatinya tuh yang bertukang. Belum selesai bikin rumah, selesai imam sudah sembahyang. Nah ini namanya mengkhayal. Itu artinya kita ini diganggu oleh syaitan. Jadi syaitan tuh lari pada ketika azan dan qomat. Masa kita tidak lari pada ketika azan dan qomat? Kalau rokok tak tinggal mana kabegawe mambe, mun sajadah tak tinggal maraha. Ya. Itu orang Banjar. Jam berapa Pak? Lupa pula nanti waktunya. 11:30. Nah seperti itu. Jadi wajib kita belajar segala apapun yang kita amalkan.
Kembali sedikit lagi kepada cerita tadi. Lalu saya punya anak, dia kawin. Udah dia kawin, dia lupa, nggak pernah mengirim apa-apa terhadap saya, kata dia. Jadi tolonglah Tuan Syekh Sabit Al-Bannani, nanti sampean tolong sampaikan kepada anak saya, pada ketika Tuan Syekh nanti pulang, alamat saya di sini, dan anak saya itu tidak tahu bahwa saya ada punya harta saya ada 100 juta. Kalau diuangkan nanti harta itu terserah dia mau diapakan. Yang jelas tolong saya ini di alam barzakh, tolong. Kalau sudah mati Pak, tidak ada lagi kita ini tempat berteduh, tidak ada lagi. Fasaddaqa wa kum minas salihin Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas salihin. Mati sudah. Tuhan, hidupkan aku walau sedetik, 2 detik. Untuk apa kata Tuhan? 1, untuk sembahyang. 2, untuk bersedekah, infak dan wakaf. Nah, sekarang kita mau menginfakkan, sekarang kita wakaf, sekarang kita hadiah, sekarang kita membantu musala, membantu pesantren. Sekaranglah waktunya kita sembahyang. Di sini sembahyang, di pulang nanti sembahyang juga. Di sini kita sembahyang duha, pulang sembahyang duha. Jangan di pondok saja kita sembahyang duha. Jangan di musala, maksudnya di pesantren Abbasiyah ini saja. Pulang kampung juga mudah-mudahan adik-adik kita ini langsung melanjutkan sembahyang duha. Sembahyang duha itu tidak akan pernah miskin seumur hidup, asal bagawi aja. Nah, jadi setelah disebutkan alamat dan sebagainya, lalu terbangun beliau. Begitu beliau terbangun, langsung pergi ke suatu kampung, yang kampung itu disebutkan oleh si bapak ini. Ternyata memang ada si rumah tadi, rumah anaknya tadi. Begitu ditanya, ini betulkah anaknya si fulan yang sudah meninggal? Betul Pak. Nah begini, masuk Pak. Dan begitu dia masuk, dia ceritakan, saya kemarin ziarah ke makam si A. Ternyata di makam pekuburan umum itu ada semua orang kubur pada bangun, kemudian semua mendapatkan fasilitas, makanan, minuman, mahkota dan lain sebagainya. Hanya ada 1 orang yang tidak dapat makanan, minuman dan lain sebagainya. Ternyata dia adalah orang tuamu. Ternyata ini orangnya masih hidup. Yang menceritakan ini ulama juga. Kitabnya namanya Usfriyah. Langsung anak tadi langsung dia pingsan. Mendengar orang tuanya di alam barzakh dalam keadaan berduka cita. Setelah dia sadar, nah itu bapak kamu ada punya harta, katanya di tempat ini dapat disimpan. Begitu dibuka, ternyata memang ada. Pak Tuan Syekh katanya, saya dengan harta ini tidak mau, saya tidak ingin harta ini. Tolong Tuan Syekh jalankan, terserah mau diwakafkan, mau diinfakkan, mau dihadiahkan, mau terserah. Yang penting untuk keagamaan, yang pahalanya untuk almarhum orang tua saya. Sudah dibawa harta tadi, kemudian dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Setelah itu selesai, kemudian dia kembali lagi ke alam kubur, maksudnya kembali lagi ke pekuburan orang Islam tadi setiap malam Jumat. Kemudian tak tidur lagi Pak, di dalam tidurnya itu bermimpi melihat orang tua tadi yang dalam keadaan usang, sekarang sudah berubah, mendapatkan mahkota, baju, kemudian fasilitas, makanan, minuman yang enak-enak. Ini berkat kiriman orang hidup. Siapa yang mengirimi kita nanti kalau tidak anak-anak kita didik dari sekarang? Bacaan Qur'annya macam mana? Bacaan solawatnya macam mana? Maka bulan ini bulan solawat. Inna Rajaba syahrullah. Rajab itu bulan Allah, wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku, wa Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Nabi. Makanya bulan Allah sembahyang, Nabi menyuruh sembahyang di bulan Rajab. Kemudian Nabi menyuruh memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Perbanyaklah salawat di bulan Sya'ban ini, Bu. 1 kali kita berselawat, Allah mengampuni 10 dosa-dosa kita. Makanya Nabi bersabda, kata Nabi, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyara bil jannah. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1000 kali dalam sehari, maka dia tidak akan mati sebelum dilihatkan surga tempat meninggalnya. Gampang salawat itu.
Cuman walaupun gampang wajib belajar. Ini dekat dah Ramadan ini. Al khalifatul awal, khalifatu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah kan? Ba'da Rasulullah itu salah. Ba'da ini zarab. Ba'da Rasuli, ya kan Pak Abdul Salam? Rasuli ini mudah pilih. Nahu, saraf, balaghah, mantik, bayan. Kami di pesantren wajib ma'ala yaqulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Sekarang jarang sudah ada seperti itu. Fa'alu, kepalaku sudah ngeluh katanya. Al kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wali wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun harfun ja'ali ma'nan. Itu yang dihafal kami waktu di pesantren. Fa'ala fi'il madhi, yaf'alu fi'il mudhari dan seterusnya. Belajar ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amiril Mukminin Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad salim katanya. Salah itu. Salah. Jangan seperti itu, belajar. Makanya salawat itu paling dahsyat akhir zaman nih Pak. Kita perbanyak aja selawat lagi kalau mau selamat. Di sini saya sampaikan kalau kita mau selamat akhir zaman ini banyak berselawat. Kita mencari guru yang mursyid susah sudah. Ganti mursyid kita adalah solawat. Jangan lepas daripada 1000. Awalnya 100 dulu, 200 dulu, 300. Salawat itu apa yang kita hajatkan kabul. Dulu ada cerita Bu. Mau dengar cerita deh? Mau? Mau atau mau banget atau mau aja? Jadi ada dulu orang berumah tangga 10 tahun sudah berumah tangga, nggak kaya-kaya, punya rumah ini bocor, di temboknya retak, atasnya bocor, bawahnya bocor, semua pada bocor. Pada suatu hari istrinya ngomong pada suaminya, bangsat. Jadi nama suaminya itu Muhammad Arsad, panggilannya Asad. Jadi kalau dipanggil abang, jadi bang. Bang kata istrinya, pokoknya hari ini kamu wajib mencari ilmu kesugihan karena kita sudah 10 tahun berumah tangga nggak ada harta apa-apa di rumah ini, makan aja cuman 1 kali dalam sehari. Aku nggak mau lagi, nggak tahan lagi aku hidup sama kamu. Karena perempuan ini terpengaruh kepada harta, kalau laki-laki terpengaruh kepada wanita, maka hati-hatilah dengan wanita. Kalau orang tua terpengaruh kepada jabatan, harta, tahta, wanita, itu bisa membuat mata orang jadi picak. Kata suaminya, ilmu yang macam mana nih? Pokoknya cari ilmu terserah. Yang penting ilmu baik, jangan babi ngepet, jangan. Di mana kamu tahu di mana ada orang yang bisa memberikan ilmu yang bisa mudah kaya? Karena berusaha baik dagang tani nggak ada yang berhasil. Jadi cari ilmu aja lah supaya jadi sugih. Kata istrinya, itu ada di kampung ada seorang Habib, doanya kabul. Kalau dia memberikan amalannya itu berhasil. Pergi aja kamu ke sana. Pergi suaminya demi istri tercinta tadi. Karena kan kalau kawin lagi kata kawal lagi jujuran mahal wah ini. Sekarang jujuran berapa sudah? 50 juta, itu pun kelas-kelas orang biasa. Kalau sudah kelas-kelas yang langit itu bisa 150. Jadi kata kakawanan, kalau hendak murah jujuran ulah bedehulu aja. Itu bungol pendapatnya. Jangan diturut ya. Awas kalau diturut. Aku yang pertama kasih nama piling orangnya. Ada menunggu polisi lagi. Nah sudah, pergi 7 jam perjalanan Bu. Begitu sampai ke wadah Habib, ke tempat Habib, assalamualaikum Bib, waalaikumsalam. Basah baju. Terjatuh di mana kamu? Saya tidak jatuh Bib, saya ini berjalan selama 7 jam. Makanya saya ini berkeringat. Oh silakan masuk. Begitu disuruh masuk, disodorkan minuman 1 teko, langsung habis. 2 teko langsung habis. Jadi kata Habib, ada apa? Saya sudah 10 tahun berumah tangga, tapi tak pernah menjadi orang kaya. Jadi macam mana maksud kamu, apa kedatangan ke sini? Maksud aku cari ilmu kesugihan. Jadi kata Habib, kamu sembahyang duha aja. Kalau kamu sembahyang duha, insya Allah kamu hidupnya enak. Aduh Bib, di kampung itu jangankan aku sembahyang 5 waktu aja aku enggak.
Jadi kamu gak pernah sembahyang? Gak pernah sembahyang, Beb. Ya Allah, carikan yang lain, Beb. Carikan yang lain. Yang lain baca waqiah aja lah. Tiap malam baca waqiah. Aduh, Beb, di kampung tuh aku cuman yang gak pandai ngaji. Orang semua pandai ngaji. Ya Allah. Cari yang lain, Beb. Yang gampang-gampang aja lah, Beb. Begini kata Habib, itu di depan itu ada nggak batu? Ada. Kamu pandai gak selawat? Nah, ini cerita selawat tadi. Katanya si laki-laki bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dia. Nah, kamu ambil batu itu, tapi sebanyak 3 biji aja, nanti bawa ke rumah kamu. Apa yang kau pinta dengan membaca 1 kali selawat, lalu kamu lemparkan ke atas. Setelah dia jatuh, apa yang kau pinta? Emas, jadi emas. Intan, jadi intan. Permata, jadi permata. Pokoknya asal dilemparkan kata Habib, jatuh, sebut apa yang kamu pinta kepada Allah. Tapi baca selawat sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Lemparkan ke atas, jatuh, jadi emas. Jadi emas. Maka laki-laki tadi langsung mengambil batu yang paling gede, yang paling gadang, yang paling besar, yang paling kabir, yang paling apa lagi? Hah? Apa itu bahasa Bugis? Melopo ya? Apa? Melopo. Yang paling melopo, besar. 3 biji diambil, penuh karung. Ingat kata Habib, ini cuman 3 kali lemparan. Setelah 3 kali melempar nggak boleh lagi. Udah, inilah ilmu yang saya cari-cari, Bib. Artinya gampang tapi pasti. Kalau sembahyang duha akan capek. Baca surat waqiah harus belajar berguru dulu. Dah dia pulang. Berapa lamanya pulang? 5 jam. Bawa batu 5 jam. Jadi sampai ke sana kata istrinya, "Wahai suamiku, apa yang diajarkan Habib?" Yang diajarkan Habib membaca sembahyang duha. Aku kan tak bisa sembahyang. Itulah kau nih bungol banget, kata istrinya. Terus apa lagi? Disuruh dia baca surat waqiah. Tahu kan aku tak pandai ngaji. Itulah abang ini di kampung ini paling goblok. Sudahlah tak pandai, pulang bawa batu. Untuk apa batu ini, kata istrinya. Jadi kata suaminya, ini dek, batu bukan sembarang batu. Jadi apa? Batu apa ini, Bang? Ini batu, kata Habib tadi, apabila kita baca selawat lalu kita lemparkan, kita jadikan emas, tinggal sebut jadi emas. Sekarang aja, kata istrinya, aku mau betul sudah jadi orang kaya. Kata suaminya, nanti dulu, ini haus, minum dulu. Dikasih istrinya air 1 drum, langsung habis 1 drum. Jadi kata saya, Bang, sekarang kita lemparkan. Kata suaminya, aku istirahat dulu lah. Karena nggak tahan lagi istrinya ini menjadi orang kaya, dibangunkannya suaminya. Kata suaminya, yalah kalau begitu, cuman aku yang nyebut, jadi apa jadi. Jangan, kata istrinya, aku aja yang sebut, aku aja yang nyebut. Abang tinggal lemparkan ke atas, baca selawat, aku yang nyebut. Karena aku tahu yang paling berharga itu adalah emas. Abang taunya yang paling berharga itu jenggot sama dengkul aja. Nanti kita bilang kumis gawat, bisa berkumis semua rumah kita ini. Sudah, kata suaminya, oke lah, tapi kalau salah jangan salahkan aku, kata suaminya. Udah, dilemparkan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dar, jatuh, besar seperti buah kelapa. Istrinya ini latah, Bu. Tahu latah? Dia itu tersebut burung suaminya. Begitu dia sebut itu memang kabul. Seluruh ruangan ini penuh dengan burung. Kabul kan? Latah dia. Lalu istrinya ini mengontrol ruang tamu penuh dengan burung, kamar burung, di dalam kulkas ada burung semuanya. Kalau begini kata istrinya, aku nggak mau, aku harus minta lagi kepada Allah. Lempar, Bang, kita kembalikan sama burung ini ke atas. Udah, kata suaminya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kata istrinya, kembalikan semua kemaluan ini ke asalnya. Habis, Pak, kabul. Sampai punya suaminya pun hilang. Nah, sekarang kata suaminya, aku tak punya burung lagi nih. Sayang abang atau sayang harta? Batu tinggal sebiji lagi. Ya Allah, kata istrinya, kalau memang susah ya sudah ditakdirkan Allah Ta'ala juga dapat susah. Ya lah, Bang, yang penting abang punya kejantanan, biarlah tidak apa-apa.
punya apa-apa itu. Allahumma sholli ala Muhammad dar. Ya Allah, kembalikan punya suamiku. Kembali punya suaminya, kembali kepada susah, kembali kepada laptop. Nah, ini kehebatan selawat. Jadi bacalah selawat, insya Allah berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau selawat yang paling pendek sekalipun, sallallahu ala Muhammad. Yang terakhir, Ramadan adalah bulan kita. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan seluruh umat Islam kita tinggal menuai. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alin niran. Barang siapa yang bergembira dengan tibanya bulan Ramadan, maka haram jasadnya api neraka. Gembira Bu, gembira Pak kita dengan kehadiran bulan Ramadan. Ini kita acaranya sekalian menyambut bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu kita nggak ada yang disuruh oleh Allah Ta'ala puasa sebulan penuh. Ada nggak disuruh puasa sebulan penuh? Nggak ada kan? Saya seumur hidup nggak pernah puasa sebulan penuh, setengah bulan cuman, karena malam saya buka puasa, ya kan? Cuman setengah bulan, kita cuman siang, malamnya berbuka. Nah, siapa yang berdoa kabul, siapa yang minta ampun diampuni dosanya, kemudian kita dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Siapa yang meninggal di hari atau di bulan Ramadan, maka dia tidak akan dipertanyakan nanti di alam barzakh, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Tidak ada pertanyaan karena Allah Ta'ala memuliakan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu istilah kita sedekah 1000, ganjarannya tidak bisa la toso, tidak bisa dibataskan. Lalu di hari-hari lain mungkin itu ganjarannya cuman bisa dihitung, tapi kalau di bulan Ramadan tidak. Maka oleh karena itu kita semua bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian juga kepada adik-adik kita, jangan lupa setelah selesai dari pondok pesantren atau dari madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah Abbasiyah ini, sambunglah lagi ke perguruan yang lebih tinggi. Kami sudah tua-tua. Nah, kalian ini adalah penerus bangsa. Utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Tuntutlah ilmu walaupun antara engkau dan guru yang ada ilmunya itu ada lautan api neraka. Lautan api ya, walaupun ada lautan api tetap diseberangi. Jadi ilmu yu'ta wala ya'ti, kata Imam Malik. Ilmu itu didatangi, jangan sampai kita yang didatangi oleh jangan sampai mendatangi. Ilmu itu didatangi, jangan mendatangi. Cuman insya Allah kalian dapat ilmu apabila adab dengan guru utamanya. Orang tua kita ada 3. Pertama guru kita, kedua orang tua kita, yang ketiga mertua kita. Kalau kalian masih 2, guru kita dan orang tua kita, mana afdal guru sama orang tua? Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim lebih afdal guru daripada orang tua, karena orang tua ini hanya mencetak, tapi kalau guru mengajarkan akhlak. Andai kata tidak ada guru, maka kita tidak akan jadi apa-apa. Kita tidak akan bisa kenal Allah, kita tidak bisa bersilaturahim, kita tidak bisa sholat dan sebagainya. Jadi guru itu segala-galanya. Makanya Syekhona Khalil, beliau pada ketika berguru, gurunya mau pergi ke Mekah, Pak, ketika mau pergi ke Mekah, Khalil, kamu jaga pagar selama 40 hari karena aku akan melaksanakan ibadah haji dan umrah di kota Mekah. Maka Khalil ini menjaga pagar, Pak Bu. Ini pagar rumah dijaga, siang malam dijaga. Pulang ke rumah cuma makan. Kadang disuruh mama ayah ambilkan makanan, mak, ambilkan, makan di pagar. Ini saking apa? Saking gobloknya Khalil itu. Kemudian Kiai Khalil itu kan pernah menjadi gurunya Presiden Soekarno. Andai kata tidak ada Kiai Khalil, maka pagar memang pagar dijaga, bukan menjaga rumah tidak dijaga, pagar. Gurunya berpesan pagar. Pulang gurunya dari Mekah, Khalil, bagaimana keadaan rumah bapak? Gak tahu pak. Kenapa kamu gak tahu? Bapak kan nyuruh saya jaga pagar. Berapa lamanya menjaga pagar? Selama 40 hari. Ini namanya lurus tabung. Akhirnya Allah Ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina. Berkat dia berkhadam membantu gurunya, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu putuh, langsung alim, langsung jadi waliullah. Kita
kita biarlah tidak jadi ulah, asal jangan jadi waliullah. Kita jadi orang biasa aja, yang penting kita berakhlak dan beradab. Itu banyak cerita-cerita santri ini karena membantu gurunya, karena beradab mereka mendapatkan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas segala ilmu. Biar kita hafal Quran tapi tidak beradab, tidak seperti orang pintar. Inilah pesan-pesan dari saya. Mudah-mudahan kalian di masa-masa akan datang itu lebih berhati-hati lagi mencari ilmu agama. Apalagi sekarang ini sudah banyak aliran-aliran, ada Wahabi, ada Syiah, kemudian ada lagi yang menghalalkan zina. Sekarang antek lagi ada yang membolehkan kawin lain agama. Sudah masuk TV One itu. Kurang ajar betul itu, tidak sah itu. Saya ini kalau marah-marah terus, untunglah tidak mati. Jadi kalau kita badan sudah tua-tua ini, darah sudah mulai bisa naik ini ya di sedang-sedang ya. Pokoknya agama kita sekarang ini sudah terisolir. Kasihan, naudzubillah. Jadi yang beragama Islam sekarang ini wallahu a'lam. Kasihan yang beragama Islam. Agama kita itu dijajah sebenarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha, dan minta doakan mudah-mudahan panjang umur dan husnul khotimah, dan diampuni segala dosa-dosa. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.